Gak kuliah gak bikin lo mati dan gak bikin lo miskin. Banyak banget orang-orang yang gak kuliah, cuma lulusan SMA bahkan SMP itu bisa sukses di bidangnya masing-masing. Tapi yang lo lihat di layar ini itu adalah orang-orang yang notabene itu udah tua gitu ya, dan gak relevan sama kita. Dan akan timbul pertanyaan baru, bukan? Apakah orang-orang yang masih muda 18-20 tahun masih bisa dapat kerjaan tanpa gelar sarjana? Jawabannya adalah bisa. Ini adalah 3 skill digital yang bisa ngasilin duit tanpa harus kuliah ala Gen Z. Dan ya, kenapa gue bilang skill digital? Karena skill-skill yang ingin gue sampaikan adalah skill-skill yang dilakukan lewat teknologi, kayak laptop ataupun HP lah minimal. Jadi skill-skill yang gue sampaikan ini bisa lo pakai hanya dengan menggunakan laptop dan HP aja. Yang pertama adalah skill copywriting. Singkatnya, copywriting adalah skill menulis yang bertujuan untuk mempromosikan atau menjual suatu produk, layanan, atau jasa. Fungsinya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens yang bertujuan supaya audiens tersebut melakukan apa yang kita minta. Misalnya kalian melakukan copywriting untuk menjual barang kalian, maka tujuannya adalah supaya orang itu beli. Simpelnya kayak gitu. Dan copywriting ini sebenarnya ada banyak banget macamnya. Ada copywriting sosial media, ada script writing, ada email marketing, dan masih banyak lagi. Dan penghasilannya juga beragam ya, ada yang hanya ratusan ribu, ada yang sampai jutaan, tergantung dari tipe copywriting apa yang kalian pilih. Yang kedua ada desain grafis. Siapa sih yang gak tahu desain grafis? Gak usah hidup kalian. Di era sekarang yang eranya adalah era digital, skill digital seperti desain grafis itu berguna banget. Mau dalam sektor apapun, baliho caleg yang kalian lihat di jalan itu, kalau nggak ada desain grafis, nggak ada cok, nggak jadi. Mau bisnis kelas atas sampai UMKM bahkan siswa sekolah pun biasanya bakal familiar sama yang namanya desain grafis. Contohnya, brosur, poster, dan logo. Kalau yang digital itu ada yang namanya landing page design, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Kalender caleg di rumah kalian itu kalau nggak ada desain grafis juga nggak jadi. Dan kisaran pendapatan dari seorang desain grafis itu berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu bahkan sampai puluhan juta. Yang ketiga ada video editor dan fotografer. Untuk video editor, kalian itu nggak perlu khawatir. Jangan mikir kalau jadi videographer itu harus punya skill editing yang wah, editing yang keren kayak di film-film Avengers gitu, nggak perlu. Zaman sekarang IG Reels, TikTok, dan YouTube Short adalah platform-platform yang dimana punya editing yang sebenarnya simpel-simpel tapi ngena. Nah, ini pasar yang kita bisa masuk ke dalamnya, menjadi video editor, entah itu untuk orang lain atau untuk konten kita sendiri. Dan karena editingnya kebanyakan adalah editing yang simple, editing yang sederhana, kita bisa ngeditnya itu cuman pakai CapCut aja. Gak perlu Adobe After Effects atau Adobe Premiere. Walaupun kalau kita kerja jadi video editor untuk orang lain, itu biasanya akan include sama kita bakal jadi kameramen. Tapi ya udahlah, namanya juga kerja. Untuk fotografer sebenarnya aku fokusnya untuk orang yang hanya hobi berfoto-foto, baik itu foto alam atau foto makanan. Kalian sebenarnya bisa dapetin duit dari hasil jepretan kalian dengan menjualnya di platform-platform kayak Shutterstock dan teman-temannya. Dan sebenarnya ini juga untung-untungan ya, kalian bisa aja dapet duit, bisa aja enggak. Karena biasanya sistemnya adalah tunggu ada orang yang download dulu foto kalian, maka kalian akan mendapatkan komisi berupa uang yang nilainya itu nggak besar-besar amat untuk satu kali downloadnya. Dan sebenarnya masih banyak banget skill-skill yang bisa kalian pelajari hanya dengan sebuah laptop dan HP, dan kalian itu nggak perlu kuliah. Oke, jadi itu aja info kali ini, dan mungkin bisa membantu tapi juga bisa enggak, karena apapun usahanya kalau memang bukan jalannya ya nggak bisa dipaksa. Tapi yang terpenting kita harus tetap berusaha. Informasi yang aku sampaikan udah banyak yang berhasil, terutama bagi aku sendiri, tapi juga banyak yang gagal. Jadi kalau kalian gagal ya mampus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.